Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori humanistik eksistensial May. Kami yang beranggotakan Miranti, Novita Indah Permatasari, Wita Fatmala, dan Syofia Hadillah. Baiklah, saya Wita Fatmala akan membacakan biografi Wallis May. May lahir di Ada, Ohio pada 21 April 1909, anak kedua laki-laki pertama dari pasangan Earl Little dan Mattie Boughton May. Kakak perempuannya menderita skizofrenia dan kedua orang tuanya kurang terdidik. May tidak dekat dengan kedua orang tuanya, terutama ibunya. May mengambil S1 Sastra Inggris di Michigan State University, kemudian pindah ke Oberlin College di Ohio dan menerima gelar sarjana pada tahun 1930. Pada tahun 1934, May mendaftar kuliah di Union Theological Seminary untuk mempelajari persoalan-persoalan terkait dengan eksistensi manusia. Kemudian pada tahun 1938, May lulus cum laude dan 2 tahun kemudian bekerja sebagai asisten pendeta di Montclair, New Jersey. Pada tahun 1946, May membuka praktik privat. Pada tahun 1949, May mendapat gelar PhD dalam psikologi klinis dari University of Columbia dan bekerja sebagai profesor pembantu di bidang psikiatri sampai 1974. Dan May meninggal karena komplikasi pada 22 Oktober 1994 di usianya yang ke-85 tahun. Berikut karya-karya yang diraih May, yaitu The Art of Counseling pada tahun 1939, The Meaning of Anxiety pada tahun 1950, Man's Search for Himself pada tahun 1953, Love and Will pada tahun 1966, dan My Quest for Beauty pada tahun 1985. Berikut merupakan penghargaan-penghargaan yang diraih oleh May, yaitu American Psychological Association Award for Distinguished Contribution to the Science and Profession of Clinical Psychology pada tahun 1971, Distinguished Contribution Award dari Universitas New York pada tahun 1971, Gold Medal for Lifetime Contribution to Psychology dari American Psychological Foundation pada tahun 1987, Psychological Professional Gold Medal pada tahun 1988, dan menerima minimal 10 gelar doktor kehormatan dari banyak kampus. Baiklah, saya Novita Indah Permatasari akan menjelaskan mengenai apa itu eksistensi. Eksistensi merupakan suatu proses yang dinamis dan kompleks dengan memilih, menilai, menerima, dan menolak. Manusia secara konstan menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, atau manusia tersebut melakukan sebuah perubahan. Latar belakang eksistensialisme. May sepakat dengan Søren Kierkegaard yang merupakan seorang teolog dan filsuf Denmark yang melihat manusia utamanya emosional dan bebas memilih takdir mereka sendiri. Konsep Kierkegaard bahwa kecemasan disebabkan oleh ancaman eksistensi. May juga mengatakan bahwa individu yang beragama sudah menemukan makna di dalam hidup. May melihat manusia hidup di dunia dengan pengalaman-pengalaman mereka saat ini dan bertanggung jawab untuk menjadi apa diri mereka nantinya. Konsep-konsep eksistensi. Konsep yang pertama yaitu Dasein atau mengada dalam dunia. Maksud dari mengada dalam dunia yaitu seseorang yang aktif dan terlibat dalam situasi-situasi lazim dengan sejumlah pertimbangan atas apa yang dipertaruhkan dalam kehidupan. Contohnya, seperti pengalaman paling alamiah terhadap diri kita sendiri. Konsep yang kedua, 3 mode eksistensi. Setiap orang hidup di 3 dunia secara bersamaan. 3 dunia yang dimaksud yaitu umum, aspek fisik lingkungan, internal dan eksternal. Millwell, wilayah hubungan antar pribadi, dan Agenwell, kesadaran pribadi. Konsep yang ketiga, alienasi.
pengasingan individu seperti perasaan sendirian, kesepian, kekosongan, dan putus asa. Seseorang teralienasi disebabkan dari 3 mode eksistensi, yaitu alam atau wealth, orang lain atau wealth, dan dirinya sendiri atau agent wealth. Konsep yang keempat, kebebasan. Setiap manusia memiliki kebebasan memilih, di mana setiap pribadi dapat melampaui situasinya saat ini, sesuai dengan prinsip eksistensialisme bahwa manusia bukan lain kecuali apa yang dibuat untuk dirinya sendiri. Konsep yang kelima yaitu tanggung jawab. Setiap pribadi harus memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Situasi atau takdir yang dapat dipuji atau disalahkan merupakan tanggung jawab diri sendiri, sehingga kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Konsep yang keenam yaitu ontologi. Studi tentang apa artinya mengada. Kaum eksistensialis tertarik untuk menemukan esensi manusia pada umumnya dan menentukan apakah yang paling umum dari setiap konsep yang dimiliki seperti waktu, pengetahuan, atau cinta. Konsep yang ketujuh, fenomenologi. Studi tentang apa saja yang ada di kesadaran manusia. Kaum eksistensial menggunakan kesadaran pribadi sebagai fokus analisisnya. Contohnya, kesadaran dengan dunia eksternal, kesadaran peristiwa-peristiwa ketubuhan, dan kesadaran dari kesadaran. Konsep yang kedelapan yaitu autentisitas. Hidup yang autentik, di mana seseorang melatih kehendak bebasnya untuk meluaskan kesadaran, menetapkan nilai-nilai yang meminimalkan kecemasan, dan menyediakan hubungan positif dengan sesama manusia. Konsep yang kesembilan, kematian, ketiadaan atau ketidakmengadaan. Eksistensialis menekankan pentingnya fakta bahwa manusia sadar suatu hari bakal mati. Pengetahuan kepahaman inilah yang menyebabkan kecemasan dan tidak hanya kecemasan negatif. Hal ini juga dapat memotivasi manusia untuk mendapatkan motivasi agar setiap orang dapat melakukan hal-hal dengan sisa waktu kehidupan yang diberikan. Yang ke-10 yaitu keterlemparan atau faktisasi. Hal ini mengacu pada fakta yang mencirikan eksistensi pribadi di mana manusia tidak dapat mengendalikannya. May menyebutnya dengan takdir. Apa itu takdir? May mendefinisikan takdir sebagai pola batas-batas dan talenta-talenta yang membentuk yang ada di dalam hidup seseorang. Contohnya, manusia dilahirkan dan akhirnya akan mati. Contoh lain, seperti warna kulit, gender, talenta-talenta luar biasa, lingkungan keluarga, dan sosial tempat manusia tersebut lahir. Saya Miranti akan membahas pengaplikasian filsafat eksistensi May di bidang psikologi. Dilema manusia. Manusia memandang dirinya sebagai subjek maupun objek di waktu yang sama. Contohnya, sebagai subjek, manusia dipengaruhi oleh lingkungan fisik, hadir tidaknya orang lain, genetika, variabel-variabel sosial dan budaya, dan sebagai subjek, manusia menyadari fakta bahwa hal ini terjadi pada setiap individu, sehingga orang tersebut memahami dan bertindak menurut informasi untuk menentukan pengalaman mana yang bernilai dan mana yang tidak. Intensionalitas, yaitu kapasitas manusia untuk menyerap secara selektif dan menyepakati makna terkait objek dan kejadian di dunia. Jadi, peristiwa lingkungan yang sama akan direspons secara berbeda tergantung apa makna yang diletakkan seseorang padanya. Intensionalitas sangat erat kaitannya dengan kehendak dan keinginan. Kehendak yaitu kapasitas untuk mengorganisasikan diri sehingga gerakan diarahkan tertentu atau menuju tujuan tertentu. Keinginan, permainan imajinasi dengan kemungkinan sejumlah tindakan atau kondisi yang muncul. Maka, berdasarkan struktur makna, seseorang ia akan menggunakan imajinasi untuk menyelidiki arah tindakan di masa yang akan datang. Individu hanya memilih yang paling memungkinkan dan bermakna agar tujuan yang dipilihnya dapat diraih. Selanjutnya ada kecemasan dan rasa bersalah, yaitu kecemasan yang berjalan berdampingan dengan kebebasan. Ketika kebebasan terancam, maka kecemasan akan muncul.
Kecemasan muncul karena adanya ancaman terhadap kehidupan fisik seperti kematian, kehidupan psikologis, hilangnya kebebasan, atau juga dengan eksistensinya, seperti mencintai orang tertentu atau terhadap keyakinan religiusnya. Kecemasan dapat berupa kecemasan normal dan neurotik. Kecemasan normal yaitu ancaman yang datang tidak melibatkan refleksi dan dapat dikonfrontasi secara konstruktif di tingkat sadar manusia. Kecemasan neurotik yaitu reaksi yang tidak profesional terhadap ancaman melibatkan represi dan bentuk konflik intrafisikis lainnya dan diatur oleh berbagai jenis penghambatan terhadap aktivitas dan kesadaran. Rasa bersalah. Semua pengalaman manusia mengandung sejumlah kecil rasa bersalah. Rasa bersalah ini muncul dari tidak diperjuangkannya potensi penuh seseorang. Berkaitan dengan kecemasan, ketika seseorang mengambil resiko untuk meluaskan kesadarannya, ia akan mengalami kecemasan normal dan dapat meredukasi rasa bersalah normal. Kemudian, ketika seseorang menghindari pengambilan resiko, hanya akan menimbulkan kecemasan neurotik dan akan menghasilkan rasa bersalah. Hal ini dihasilkan bagaimana seseorang merengkuh Umwelt, Milwet, Engel. Umwelt bukan berasal dari kegagalan seseorang dalam bertindak, tapi pada kurangnya kesadaran akan kemegahan dalam dunia. Contoh, perkembangan teknologi membuat manusia semakin tercabut dari alamnya. Milwet, rasa bersalah yang berasal dari ketidakmampuan kita memahami secara akurat dunia orang lain. Eigenwelt, rasa bersalah yang dilandasi pada hubungan kita dengan diri sendiri. Hakikat cinta. May menyatakan bahwa cinta yang autentik adalah campuran antara 4 jenis cinta, yaitu seks, eros, filia, dan agape. Seks yaitu kebutuhan fisiologis yang tersusun dari pembentukan tegangan tubuh dan pelepasannya dengan tujuan pemuasan. Eros, hasrat untuk menyatu dengan orang lain dan pencarian kesatuan kreatif dengan pasangannya. Filia, persahabatan, tetap menyukai pasangan meski eros dan seks tidak terjadi. AGP, kepedulian tidak egois terhadap pasangan, aspek cinta yang tidak bersyarat. Psikoterapi. May mengatakan bahwa psikoterapi yang efektif tidak bisa muncul jika klien dilihat sebagai sekumpulan kebiasaan, pengalaman masa lalunya, sifat yang sudah ditentukan secara genetis, skor-skor tes, atau merepresentasikan suatu kategori diagnostik. Melainkan klien harus dihasilkan dari sebuah perjumpaan di antara dua manusia, di mana terapis harus memahami apa yang berusaha dilakukan atau dikatakan klien lewat emosi mereka. Terapi membantu klien mengubah kecemasan atau rasa bersalah neurotik menjadi kecemasan normal atau rasa bersalah normal, dan membantunya untuk memulai hidup yang autentik. Tujuan lain dari terapi eksistensi adalah membantu klien menemukan makna di situasi-situasi yang bagi mereka tidak terlihat bermakna atau tanpa harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Hadila akan menjelaskan mengenai pentingnya mitos. Mitos adalah pola-pola naratif yang memberikan signifikan bagi eksistensi kita. Mitos adalah cara membuat makna di dunia yang tidak bermakna. Menurut May, banyak persoalan di masyarakat seperti ritual pemujaan, ketergantungan obat, depresi, dan bunuh diri. Persoalan ini muncul dari pencarian individu akan mitos-mitos. Yang kedua, sains baru tentang manusia. May meringkas pandangannya tentang sains baru manusia. Ia menyoroti manusia sebagai pembuat simbol, penalar, mamalia historis yang dapat berpartisipasi di dalam komunitasnya dan memiliki potensi kebebasan dan tindakan etis. Sains baru tentang manusia ini mempelajari manusia secara ilmiah sambil tetap melihat secara keseluruhan. Yang ketiga, riset empiris. Yang pertama, menurut Van Kamp, seorang psikolog eksistensi, meringkas perspektifnya sebagai berikut. Pengalaman seperti tanggung jawab, ketakutan, kecemasan, putus asa, kebebasan, cinta, dan kekaguman. Atau pembuatan keputusan tidak bisa diukur atau dieksperimenkan.
Hal ini sekedar ada di sana dan bisa dijelaskan hanya berdasarkan yang sudah ada di dalam dirinya. Yang kedua, menurut Gandlin, membuat skala mengalami experience scale dirancang untuk mengukur taraf seseorang bersentuhan dengan perasaannya yang sejati. Karena tujuan psikoterapi adalah mendorong individu-individu untuk mengakui, menerima, dan hidup sesuai perasaan-perasaannya. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan terapi. Yang ketiga, menurut Crum, membuat tes tujuan dalam hidup. Untuk mengukur taraf hidup seseorang, bermakna atau tidaknya, di mana jika skornya rendah, cenderung memiliki pandangan dunia negatif dan tidak punya tujuan. Yang keempat, menurut Piskin, mengembangkan penelitian eksistensi, yang terdiri dari 7 skala. Yang pertama, status diri, aktualisasi diri, semangat eksistensial, kevakuman eksistensial, identifikasi humanistik, eksistensi takdir, dan kecenderungan bunuh diri. Skala ini dirancang untuk bisa mengautifikasi beberapa istilah dan konsep dari teori eksistensial. Yang kelima, menurut May, bagi psikolog yang terlalu berambisi untuk memvalidasi kualitas-kualitas yang sangat penting tentang manusia lebih daripada sekedar mempelajari perilaku yang sederhana dan tidak bermakna, karena memang lebih mudah diukur. Kesimpulannya, jadi, May mengatakan bahwa eksistensi merupakan suatu proses perubahan dengan memilih, menilai, menerima, dan menolak, menggunakan konsep mengada dalam dunia, di mana seseorang pribadi berperan aktif dalam suatu situasi, seperti pengalaman dan konsep ketidakmengadaan, atau kematian. Maksudnya, setiap orang yang hidup dengan kebebasan harus sadar akan adanya kematian, dan pribadi yang sehat, ia akan hidup berada di 3 dunia, yaitu Amworld, Midworld, dan Eigenworld. Orang yang mengalami psikopatologis akan mengalami kecemasan neurotik, dan tetapi ini dilakukan untuk mengubah kecemasan neurotik menjadi kecemasan normal.